Oke guys, sekali lagi buat kalian yang belum tahu, ini adalah kopi daun muda yang ditumbuk ya Pak ya? Iya. Ditumbuk lalu airnya diminum oleh Douwe Dekker pada saat pertama kali datang ke Lebak. Betul. Itu pada tahun berapa Pak? 1856. 1856. Oke, nah ini bendanya guys. Tumbukannya ada, daun kopinya juga ada, kita lihat. Ini Pak, ini pelana kuda. Pelana kuda zaman kapan nih Pak? Zaman Belanda juga, pada itu persatu digunakan oleh kepala perkebunan oleh Munir Tari Pak. Ini ya. Nah ini pelana kuda asli zaman Belanda Pak ya? Yang digunakan pada saat itu oleh Menir Oleh Munir. atau kepala perkebunan. Betul. Oke guys. Nah ini Pak koin yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa tanam pasta tadi. Nah ini asli nih. Ini asli Pak. Koin uang ya? Ya, koin uang. Jadi alat tukar. kalau tukar, ini nominalnya 1 sen. 1 sen. 1 sen. Ini asli zaman Belanda ya guys ya. Iya. Pada tahun berapa nih koin ini digunakan untuk 1857. alat jual beli lah gitu ya? Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Ude Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini gue mau ke Museum Multatuli, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, karena memang gue tertarik untuk mereview semua benda atau barang bersejarah yang ada di Museum Multatuli. Dan nanti kita coba lihat suasananya seperti apa. Apakah memang udah ada pengunjung atau belum, kita cek aja langsung nanti ke Museum Multatuli. Nah, mudah-mudahan kita ketemu staf atau kepala UPT-nya untuk mempertanyakan langsung sejarah terkait Multatuli. Berikut juga benda-benda bersejarah yang ada di dalam Museum Multatuli. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita langsung menuju ke Museum Multatuli Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Come on guys. Oke guys, gue udah sampai di halaman Museum Multatuli guys, di Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung, atau tepatnya di depan alun-alun kota Rangkas Bitung. Nanti kita coba langsung masuk ke dalam, lihat suasananya, dan kita review apa aja barang-barang bersejarah yang berada di dalam Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Come on guys. Nah ini suasana di bagian pendopo depan Museum Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten guys. Kita lihat. Nah kita lihat ini ada patung juga di sini, tepatnya di samping Museum Multatuli Rangkas Bitung ya, kita lihat. Nah ini juga sering digunakan untuk selfie para pengunjung yang datang ke Museum Multatuli. Nah, kita coba tanya-tanya dulu. Assalamualaikum teh. Dari mana teh aslinya? Dari sini. Rangkas Bitung ya? Iya. Pelajar apa mahasiswa? Masih pelajar. Masih pelajar, dia sama berapa? Diman satu Lebak. Diman satu Lebak. Ya, udah lama tahu Museum Multatuli ini? Sudah. Sejak kapan? Sejak Pertama. ini dibangun udah tahu ya? Udah berapa kali ke sini? Jarang sih. Jarang. Nah, ini yang keberapa kira-kira? Berapa? 5 lah ya. 5 kali ya. Apa menurut adik-adik menarik ya? Menarik. Untuk selfie-selfie juga bagus. Untuk nyantai-nyantai juga bagus ya. Udah pernah ke dalam nggak? Lihat-lihat barang-barang bersejarahnya? Belum sih, baru ke perpustakaannya aja. Perpustakaan yang di sampingnya. Ya. Oke, makasih ya. Ya. Oke guys, ini juga ada foto besar ya di samping Museum Multatuli, kita lihat. Ini dipajang di samping gedung museumnya guys. Yuk kita lihat lagi ke dalam. Assalamualaikum.
Kalau Pak Ubaidillahnya ada? Lagi nggak ada. Nah, yang bisa nganter saya ke dalam siapa ya kira-kira? Pak Nandar ada di depan. Pak Nandar ya? Iya. Oke. Di meja yang sana. Oke. Nah, Pak Ubaidillahnya lagi nggak ada di tempat, guys. Nah, kepala UPT-nya ya, kita coba temui Pak Nandar yang mewakili Pak Ubaidillah. Nah, ini kebetulan ada di depan, guys. Mungkin ini Pak Nandar. Assalamualaikum. Kalau Pak Nandar yang mana ya? Oh ya, Pak Nandar kan Pak Ubaidillahnya nggak ada nih. Betul. Saya mau minta bantuan untuk mereview barang-barang bersejarah yang ada di dalam. Siap. Pak Tatang juga boleh ikut, kita rame-rame. Yuk. Boleh, pakai masker dulu. Oke. Kita dari awal dulu. Kalau biasanya kalau tamu datang itu harus ngisi buku tamu ya? Terus harus ya biasanya diawali dengan mengisi buku tamu terlebih dahulu. Oh gitu. Biar apa tuh Pak kalau ngisi buku tamu? Agar bisa terdata. Karena kan nanti setiap tahun itu kita mengumpulkan berapa banyak pengunjung Oh yang gitu. disetorkan ke sekda. Oh gitu. Oke, sekarang kita ke dalam ya. Yuk Pak Tatang, kita lihat. Pertama, biasanya kami sih menyebutnya ruangan selamat datang. Ini ruangan selamat datang. Ya. Nah, jadi di ruangan selamat datang ini hanya ada beberapa saja koleksi. Seperti Contohnya ini patung setengah badan. patung setengah badan, patung siapa nih Pak? Ini patung Edward Rosdecker alias Multatuli tadi. Oh gitu. Nah, ini karya Bapak Himawan, seorang seniman dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta ya. Ya, Ini kemudian- Pak Himawan. Iya, Pak Himawan. Kemudian Pak Himawan memberikan itu kepada BI. Oleh BI dihibahkan ke Museum Multatuli. Oh gitu. Nah, lalu geometris Multatuli kami menyebutnya mozaik Multatuli. Oh ini mozaik Multatuli ya. Mozaik Multatuli ini terdiri dari 314 kepingan kaca akrilik. Heeh. Namun tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan Multatuli tadi. Ini Oh gitu. ya hanya berupa apa namanya kesenian saja. Oh kesenian saja. Seni. Hasil karya seni. Hasil karya seni. betul. Oke. Lalu prasasti persenian apa namanya prasasti persenian Heeh. Museum Multatuli. Ini ya. Ya, yang diresmikan oleh Bupati Lebak Tahun? Tahun 2018. Tahun 2018 apa ya? Oke. Tanggal 11 Februari. Oke, kita kemana lagi Pak? Selain Ini ini? yang terakhir, satu kutipan yang mungkin bagi saya sangat berarti begitu. Oh yang di atas ini ya? Itu tugas manusia adalah menjadi manusia. Gitu. Oh gitu. Seperti Multatulinya karena beliau adalah seorang humanis. Heeh. Oke. Mari kita ke ruang kota. Bentar ya, selamat datang. Nah, ya. Oke. Nah, ini ruangan dua Pak. Nah, ruangan 2 ini apa aja? Ruangan dua ini menceritakan tentang kedatangan bangsa Eropa Heeh. ke Nusantara, terkhusus Belanda ke Banten. Ke Banten ya. Nah, karena memang Museum Multatuli itu tema besarnya adalah dua. Yang pertama kolonialisme dan kemudian yang kedua itu anti kolonial. Oh gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu termasuk dalam tema besar kolonialisme. Oh gitu. Nah ini gambarnya ya. Nah ini ya, ini video Visual yang menceritakan pertama datangnya masyarakat Eropa ke Nusantara. ke Nusantara ya. Mm-hmm. Nah, diawali oleh Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, lalu kemudian Inggris, dan yang terakhir oleh Belanda. Oleh Belanda ya terakhir ya. Ya, Ada juga menceritakan yang lebih detailnya ke Banten di sini. ke Banten itu awalnya apa namanya Cornelis de Houtman. Dia itu Cornelis de Houtman itu mengambil salah satu informasi yang didapatkan dari warga Portugis. Gitu ya. Begitu. Kemudian setelah mendapatkan peta jalur menuju Nusantara, akhirnya Cornelis de Houtman atau bisa dikatakan sebagai apa namanya de Houtman bersaudara. Begitu. Gitu ya. Mengarungi lautan dan kemudian tiba di Teluk Banten. Itu tahun 1596. Ya. Oke. Begitu. Nah selanjutnya mana lagi Pak? Selanjutnya ini adalah
jenis rempah-rempah yang menjadi rebutan. Rempah-rempah yang menjadi rebutan? Menjadi rebutan bangsa Eropa kala itu. Ini rempah-rempah asli daerah kita atau gimana, Pak? Ini ada beberapa yang dari luar kemudian dibawa oleh pedagang lalu ditumbuh kembangkan di sini. Oh gitu ya. Maksudnya di Lebak gitu? Di Nusantara. Di Nusantara ya. Atau di Indonesia. Nah, seperti halnya cengkeh. Cengkeh ini asli dari Kepulauan Maluku. Yang jelas berarti endemiknya di Maluku dan itu termasuk dalam wilayah Nusantara. Ini asli dari Indonesia katakanlah seperti itu. Nah, kemudian kalau pala itu diambil oleh pedagang Cina. Pala di atas ini ya? Ya, ini pala. Iya. Ini pala. Yang kemudian diambil oleh pedagang Cina lalu ditumbuh kembangkan di Nusantara. Dan itu? Lalu lada diambil oleh pedagang Persia. Nah, maaf, kemudian ditumbuh kembangkan di Nusantara dan kemudian menimbulkan varietas baru yang akhirnya menjadi sebuah nama daerah. Daerah namanya jadi? Seperti Riau dan juga Aceh. Gitu. Itu berasal dari varietas lada. Lada. Selanjutnya Adalah kayu manis. Kayu manis ya. Ini berasal dari Sri Lanka. Sri Lanka ya awalnya. Ya, di Sri Lanka kemudian ditumbuh kembangkan pula di Nusantara. Nah, selain itu, Pak? Nah, itu karena seluruh rempah-rempah ini memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh. Oleh sebab itu maka ini menjadi daya rebutan. Kenapa? Karena kala itu di Eropa Timur suhu dinginnya mencapai kurang lebih minus 2 derajat. Oh gitu ya. Jadi karena dingin dan beku, akhirnya butuh penghangatan gitu, untuk menghangatkan tubuh. Oke. Selanjutnya Pak, kita ke ruang 3. Oke, silakan Pak. Ya, ruang 3. Nah, ini ruang 3. Ruang 3 ini ruangan kultur sel-sel atau oleh sejarawan Indonesia disebutnya tanam paksa. Karena di ruang 2 itu diawali dari awal kedatangan Belanda, kemudian berdirinya VOC hingga runtuhnya VOC. Oh gitu. Nah, kemudian di ruang 3 ini adalah pemerintah Hindia Belanda membuat satu kebijakan baru yang disebut dengan kultur sel-sel atau tanam paksa. Oke, siap. Nah, ini yang di belakang Bapak nih yang kayak topi Demang ini. Siap. Nah, ini apa nih, Pak? Ini simbolis sebenarnya, Pak. Simbolis ya. Iya, simbol saja. Jadi yang topi yang paling atas itu digunakan atau dipakai oleh kepala perkebunan kala itu. Biasanya kala itu ya? Iya, digunakan oleh kepala perkebunan dan kemudian disebut menir. Menir. Nah, karena sering keliru orang-orang kita, pada umumnya juga saya, dulu sebelum mengetahui bahwa ini sering dipakai oleh menir, maka orang-orang Belanda secara keseluruhan disebutnya menir. Menir. Padahal ada pengkhususan. Ada khususnya. Iya, ada pengkhususan. Jadi menir itu hanya panggilan untuk kepala perkebunan. Iya. Di luar itu berarti bukan menir. Bukan. Biasanya orang Banten menyebutnya londo. Londo. Nah, kalau yang disebut Demang itu apa tuh, Pak? Demang itu kalau sekarang setingkat dengan kepala desa. Kepala desa. Jadi sebutan Demang itu karena memang pada saat itu pemberian nama dari Belanda atau gimana tuh, Pak? Pemberian itu istilah Jawa, Pak. Jawa ya, Demang itu ya. Kemudian ada Kliwon, kemudian ada Pangiwa, Punggawa, ada juga kalau sekarang kan disebutnya Jaro ya, dulu Demang. Gitu. Demang ya. Kemudian bupati disebutnya Regen. Regen dulu ya. Nah, kalau yang tengah nih, Pak? Ini biasanya dikenakan oleh masyarakat adat Baduy. Baduy ya. Ada Baduy yang paling dalam gitu. Dan kemudian ini yang di luar. Ini sebenarnya representatif saja. Gitu ya. Jadi mewakili kala itu masyarakat Lebak sering mengenakan ikat kepala seperti itu. Oke, siapa? Selanjutnya Pak. Begitu. Nah, lalu ini Pak, kopi daun. Apa namanya Pak? Kopi daun. Kopi daun. Iya. Kopi daun ini diproduksi kala itu ketika Mutatuli tiba di Rangkas Bitung. Oh gitu. Nah, itu kapan nih Pak? Itu dalam buku Mangsapelar bab 16 diceritakan bahwasanya ketika Mutatuli datang ke sini, Mutatuli ini disuguhi air kelapa muda oleh masyarakat Lebak. Namun Mutatuli mengatakan tidak boleh meminum air kelapa muda pada siang hari. Akhirnya akan merusak saraf-saraf tubuh. Nah, akhirnya orang-orang Lebak ini memberikan suguhan baru yaitu kopi daun. Kopi daun. Tanpa gula ya? Nggak tahu. Kopi daun dulu. Kayak ini kopi daun yang katanya disuguhkan ke Dawas Dekker pada saat dia baru datang ke Lebak. Oke. Kira-kira tanggal 21 Januari tahun 1856. Daun muda apa daun tua? Ini daun muda, daun pucuk mudanya itu. Oke guys, sekali lagi buat kalian yang belum tahu, ini adalah kopi daun muda yang ditumbuk ya Pak ya? Iya. Ditumbuk lalu airnya diminum oleh Dawas Dekker pada saat pertama kali datang ke Lebak. Betul. Itu pada tahun berapa Pak? 1856. 1856. Oke, nah ini bendanya guys.
tumbukannya ada, daun kopinya juga ada, kita lihat. Yuk, lanjutkan Pak. Lalu kemudian karena ini masih satu lini dengan periode tanam paksa, maka kala itu di seluruh Pulau Jawa Ya. ditumbuh kembangkan kopi berjenis robusta. Kopi jenis Robusta. robusta. Iya, robusta ini kopinya. Nah, ini- Karena awalnya kala itu pemerintah Hindia Belanda mencoba menanam kopi arabica, Pak. Tapi karena rasanya terlalu asam Ya. dan kemudian ditumbuh kembangkannya itu di daerah pesisir. Nah, kemudian akhirnya hasilnya pun jelek. Gitu. Lalu diganti di daerah perbukitan. Nah, kalau di Lebak itu sektor zona kopi dulu itu di daerah Sobang. Daerah Sobang ya, Iya, dulu ya. daerah Sobang. Itu kopi robustanya di sana ya. Jenisnya robusta. Oke. Seperti halnya kalau sekarang tuh kopi yang terkenal di atas itu lah. Siap. Selanjutnya Pak, Kemudian ini peta persebaran tanam paksanya, Pak. tanam paksa pada saat zaman Belanda. Ya, tahun 1830. Oke guys, ini adalah peta Persebaran titik-titik persebaran tanam paksa. tanam paksa pada saat zaman Belanda. Ya, Tahun berapa Pak? 1830. Nah pada saat itu Multatuli udah ada di Lebak atau belum? Belum. Nah ini titik-titik wilayah kita ya dulu ya, Iya. Jawa Barat dan Banten ya. Betul, dari Banten hingga Besuki. Apa zaman Romusa ini? Sebelum Romusa juga. Sebelum Romusa ya. Ya, Nah ini bisa titik-titiknya guys. dikategorikan sebagai kerja Rodi. Iya. Tunjukkan Pak titik-titiknya seperti apa? Nah, ini di Banten, kemudian ini Priangan, Karawang, lalu Cirebon, kemudian Banyumas, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu, Jepara, paling atas Pacitan, Iya. Madiun, Kediri, Rembang, Surabaya, Pasuruan, dan Besuki yang terakhir. Itu ya. Nah, yang menjadi sektor kopi, penumbuh kembangan kopi itu daerah Banten dan Priangan, Pak. Oh untuk kopi itu ya, Untuk kopi, Banten dan banyak Priangan. sekali kopi, Banten dan Priangan. Kemudian karena di tanah paksa itu bukan hanya kopi, ada juga tebu. Tebu itu daerah Kerawang, daerah Cirebon itu biasanya rata tebu. Tebu ya. Gitu. Kalau kopi Banten sama Priangan. Priangan. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya ini Pak, ini pelana kuda. Pelana kuda zaman kapan nih Pak? Zaman Belanda juga, pada itu persatu digunakan oleh kepala perkebunan oleh Mulia Tari, Pak. Ini ya. Nah ini pelana kuda asli zaman Belanda Pak ya? Ini replika, Pak. Oh replikanya ya. Replika. Oke. Pelana kuda replika. Yang digunakan pada saat itu oleh menir Oleh Menir atau kepala perkebunan. Betul. Oke guys. Yuk. Lalu ini struktur pemerintahan. Jadi sebelah kiri saya, atau kanan Bapak itu ini kolonial dan ini lokalnya. Kalau lokal itu warga asli Lebak. Betul. Kalau kolonial itu pejabatnya orang-orang Belanda semua. Iya. Nah kalau dari sebelah ini nih yang kolonial, residen itu apa? Setingkat apa residen? Presiden sebenarnya Pak itu bukan setingkat dengan bupati. Jadi residen itu adalah setingkat dengan gubernur kalau sekarang. Residen itu setingkat dengan gubernur. Bawahnya lagi? Asisten residen baru setingkat dengan bupati. Oh, asisten residen setingkat dengan bupati. Ya, Nah, kalau apa nih? Controller. Controller apa? Kontrol ini setingkat dengan Medana alias camat. Camat. Bawahnya lagi Asisten controller. asisten controller. Setara dengan asisten Medana. Asisten udana itu kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang tuh kayak semacam sekretaris camat, sekmat. Oh, sekmat. Nah, kalau ini yang struktur organisasi pemerintahan lokal ya. Dari mulai atas bupati, Pati. Kalau Pati setingkat apa? Kalau Pati itu dulu, kalau sekarang disebutnya Pati itu karena sekarang tidak ada tidak ada atasan camat Pak ya. Dulu tuh ada jeda Pak. Camat, Pati, Bupati gitu. Oh, kalau sekarang kan nggak ada. Oh iya oke. Bukan sekda ya Pati ya? Kurang lebih mungkin bisa di sana. Terus bawahnya udana, baru asisten Nah, udana. kalau asisten udana ini Pak, kalau ada lagi barulah Demang. Oh gitu. Ya, di bawah Demang barulah Kliwon. Di bawah Kliwon barulah Pangiwa. Oke, siap. Sudah mulai paham sekarang. Yuk kita lanjut. Ya. Nah ini Pak koin yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa tanam paksa tadi. Nah, ini asli nih. Ini asli Pak. Koin uang ya? Ya, koin uang. Jadi alat tukar. Alat tukar. Ini nominalnya 1 sen. 1 sen. Ini asli zaman Belanda ya guys ya. Iya. Pada tahun berapa nih koin ini digunakan untuk 1857. alat jual beli lah gitu ya? 1857. Dan keseluruhannya ini bertuliskan Arab Pegon. Arab Pegon. Ya, Arab Pegon itu artinya tulisan Arab namun artinya bahasa daerah. Bahasa daerah. Oke. Tapi menggunakan bahasa Arab. Nah ini sekarang kan dimiliki oleh museum nih ya uang koin. Ini diambil dari Belanda atau dari mana?
Ini diambil dari Belanda, Pak. Dari Belanda ya? Iya, dari Multatuli House. Oh gitu. Siap. Selanjutnya Pak. Kemudian ini ruang 4. Ini Pak, ini ruang 4. Ah. Ruang 4 ini adalah ruang pembatas antara kolonialisme dan anti kolonial. Oh gitu. Nah, ruang 4 ini kami menyebutnya adalah ruangan Multatuli dan karyanya. Sepertinya ini Pak, contohnya. Iya. Ini adalah litografi. Litografi. Litografi dari Edward Boasdekker tadi atau Multatuli tadi. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Terus? ini kemungkinan besar dibuatnya pada tahun 1864. Oke. Karena tidak ada keterangan pasti begitu. Gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Kemudian Kalau ini foto-foto apa nih? Nah, ini kemudian 5 tokoh besar yang terpengaruh oleh tulisan Multatuli atau oleh roman Max Havelaar tadi. Begitu. Ini Siapa saja nih? Ada Raden Ajeng Kartini, Ah. Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Yusri Rizal, dan Pramudia Anantatur. Begitu ya. Ini keempat ini Pak, ini dari Indonesia. Hanya saja Yusri Rizal yang bukan dari Indonesia. Dari mana dia? Yusri Rizal ini adalah founding father-nya Filipina. Oh, dari Filipina ya. Dari Filipina. Oke. Beliau ini terinspirasi oleh tulisan Max Havelaar. Jadi kalau Nusantara itu dijajah oleh Belanda, kalau Filipina dijajah oleh Spanyol. Makanya dia terinspirasi oleh tulisan Max Havelaar gitu kan, yang mengangkat penderitaan rakyat, yang yang dihisap oleh kolonial dan feodal. Nah kan kita masih banyak yang tahu nih masyarakat. Sebenarnya Multatuli itu ngebela warga lokal atau memang pro ke Belanda? Jadi kalau orang Belanda nyebutnya dia pengkhianat. Oh, pengkhianat negaranya. Iya. Karena memang membantu warga lokal. Betul, membantu warga lokal. Oke. Siap. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya ini adalah beberapa karya. Sebentar. Agak ngeblur. Oke. Oke, selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah beberapa karya dari Edward Boasdekker. Asli nih ya? Yang ini asli Pak. Oh. Nah, ini adalah Max Havelaar cetakan berbahasa Prancis tahun 1876. Ya, terus? Kemudian ini tegel rumah Multatuli yang ada di belakang RSUD Haji Darmo. Iya, betul. Nah, lalu ini adalah hasil-hasil selain daripada Max Havelaar. Ini hasil dari Multatuli juga. Oh gitu ya? Iya, seperti Dick van der Meulen, kemudian yang lainnya Pak. Nah ini yang buku yang asli ini diambil di Belanda juga? Iya, ini diambil di Multatuli House di Belanda, kemudian diberikan melalui pemerintah Lebak ya? Ya, melalui pemerintah Lebak. Kala itu yang berangkat ke Belanda itu Ibu Hajaiti. Yang saya tahu Pak ya, Ibu Hajaiti, kemudian Pak Ubaidillah, lalu Bang Boni Triana. Gitu, bertiga. Pada situ itu untuk pengajuan permohonan permintaan ini ya, buku agar bisa dikembalikan, bukan dikembalikan, diminta agar bisa disimpan di Museum Multatuli. Agar bisa dipajang, disimpan. Oke, ya selanjutnya. Selanjutnya adalah ini Pak, ini surat Multatuli kepada Raja. Raja pada saat itu raja siapa? Raja Willem III. Raja Willem III di Belanda ya? Di Belanda. Suratnya tebal sekali ya? Ya, ini berbentuk digital dan ini analog, ini digital. Intinya apa isi surat itu? Inti dari isi surat ini adalah menjelaskan bahwa Multatuli tidak menyenangi akan adanya penghisapan, penjajahan dan penindasan begitu. Oh. Jadi Multatuli menganggap bahwa penindasan dan penjajahan ini tidak diketahui oleh Raja William III. Oke, gitu. Makanya kutipannya seperti ini Pak, kutipan terakhir dari kutipan terakhir. Ini kalimatnya ya. Kepada Anda saya bertanya dengan penuh keyakinan, apakah kerajaan Anda ingin membuat lebih dari 30 juta rakyat di Hindia Timur ditindas dan dihisap atas nama Anda? Betul. Gitu. Ini kalimat terakhir surat dari Multatuli ke Raja William. Betul. Oke guys. Nah, ini bukunya ya. Kita lihat. Ini yang berbentuk apa yang di sini, Pak? Ini kami menyebutnya surat Multatuli berbentuk analog. Ini digital. Ini digitalnya. Jadi digitalnya Pak, ini dari Jadi kalau misalkan kalian mau baca, bisa lihat di digitalnya ya. lebih simpel. Lebih simpel. Oke. Nah ini Raja William yang pada saat itu disurati oleh Multatuli atau Boasdekker ya. Karena memang Multatuli tidak menyenangi warga di Hindia Belanda di Hindia Timur tuh ditindas, dihisap atau disiksa dan sebagainya lah gitu ya. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya ini kita sudah masuk ke
ruangan anti kolonial, Pak. Ruangan anti kolonial. Ya, anti kolonial yang narasi yang dibentuknya adalah perlawanan terhadap kolonial Belanda dari masyarakat Banten. Jadi dari masyarakat Banten yang melakukan perlawanan terhadap Belanda pada saat itu ya. Betul. Contohnya seperti Haji Wakian, kemudian juga Nyimas Gamparan. Nyimas Gamparan ya ini ya. Ya, ini Nyimas Gamparan yang Gorgoan. Tahun berapa ini? Ini Nyimas Gamparan 1829. Terus mana lagi ini? Kemudian pemberontakan petani Banten atau orang Cilegon menyebutnya Geger Cilegon. Geger Cilegon. Ya, Geger Cilegon. Terus mana lagi ini? Kemudian, nah kalau ini Pak, ini sebenarnya peristiwa yang berhubungan dengan sejarah Banten. Oh gitu ya. Contohnya seperti berdirinya Syarikat Islam, walaupun bukan di Banten, namun kelompok yang paling besar itu di daerah Banten. Daerah Banten ya. Dan kemudian ini Separti juga. Nah, ini yang paling membuat orang dilema. Karena kenapa? Karena sering keliru antara Ernest dan Edward. Gitu. Iya. Biasanya yang menyebut tiga serangga itu dikiranya adalah Multatuli. Ternyata bukan. Padahal adalah Ernest Francois Eugene Dousdeker. Oke. Gitu. Walaupun satu marga Pak. Juga sama. Oke. Nah yang lainnya ini? Nah kemudian ini adalah Kongres Nasional Syarikat Islam yang dilakukan di Banten. Lalu peristiwa pemberontakan. Peristiwa pemberontakan di mana ini? Ini di daerah Pandeglang Pak. Pandeglang ya? Iya di Menes. Di Menes pada saat itu ya. Karena di Menes kalau itu menjadi basis partai sayap kiri. Pada saat itu? Iya. Pada tahun kurang lebih 1925 atau 26-an. Oke, siap. Karena kan di Madiun 26. Nah, jadi sebelum di Madiun melakukan pemberontakan di kita dulu. Oh, di Menes dulu ya? Ya. Oke, siap. Nah, ini kedatangan Jepang yang disebut dengan Romusa tadi, Pak. Nah, ini kedatangan Jepang atau bahasa Jepangnya Gonkitakai. Gonkitakai? Iya, itu Romusa. Lalu ini adalah uang Uridam nyebutnya. Uang apa? Uridam. Ini asli juga ya? Ini asli juga Pak, Uridam. Uridam. Uang Republik Indonesia daerah bagian Banten. Bagian Banten. Jadi khusus bagian Banten udah memiliki mata uang ya? Iya. Yang namanya? Uridam. Uridam. Iya, uang Republik. Yang nyetaknya siapa pada saat itu nih? Cetakan mana? Kesultanan Pak. Kesultanan. Kesultanan. Oke. Kesultanan. Nah, kemudian kita ke sejarah Lebak. Jadi storyline-nya sejarah Lebak itu diawali dengan surat pembentukan Kabupaten Lebak. Ya. Nah, itu berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hindia Belanda nomor 1 Statblad nomor 81 tahun 1828. Iya. Tentang pembentukan Kabupaten Lebak, dan ini adalah bupatinya, Pak. Pada saat bupati pertama ya? Bupati pertama. Pada tahun 1828. Ya. Namanya? Namanya Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Nagara. Oke, bupati pertama itu ya. Ya, jadi sebenarnya Pak, ini adalah bupati pertama yang diresmikan. Nah, yang diresmikan ketika terbentuknya Kabupaten Lebak. Oke. Jadi dahulu pun sebelum Raden Tumenggung Kartanegara itu ada Pak, namanya Pangeran Senajaya. Oke. Berasal dari Kesultanan Banten. Lalu kemudian Peta Lebak, dan ini adalah litografi pidato perdana Edward Dousdeker di hadapan para jaksa, parti, kemudian Regen dan juga Demang-Demang. Nah, ini dilakukan di, kalau sekarang disebutnya kantor dinas bupati. Ya. Nah, kalau dulu disebutnya Residenti Regen Van Lebak. Oh gitu. Nah, lalu ini adalah orang-orang yang dibuang ke Suriname. Oh ini orang-orang yang dibuang ke Suriname ya? Iya, yang kemudian menjadi kerja paksa. Dan akhirnya keturunannya banyak di sana yang masih darah Indonesia ya? Banyak sekali Pak. Dan kebanyakan dari daerah Jawa. Jawa ya? Iya. Makanya Eropa rasa-rasa Jawa tuh di malah banyak yang masih menggunakan bahasa Jawa di Suriname. Suriname. Nah, lalu kemudian ini Pak, ini revolusi sosial. Jadi revolusi sosial ini mirip banget dengan revolusi Bolshevik tahun 1817 itu di Rusia. Gitu. Maaf, di Uni Soviet. Nah, jadi revolusi sosial ini digawangi oleh C. Mamat. Nah, C. Mamat. Ya. C. Mamat ini seorang pemuda yang lahir di Anyer, namun keturunan Palembang. Oh gitu, ini orangnya ya? Ini Tubagus Hasan, Pak. Oh, Tubagus Hasan. Ini bupati yang menggantikan Hardewi Nangun. Oh, pada saat itu? Ya, karena Hardewi Nangun
Dibunuh oleh kawanan dari kelompok disebutnya Laskar Gulkut. Nah, Laskar Gulkut ini adalah yang dikomandoi oleh Che Mamat tadi. Oh gitu, siap. Ntar mundur lagi. Che Mamat. Oke Pak, selanjutnya Pak. Selanjutnya ya paling visual yang menjelaskan tentang sejarah Lebak, kemudian dari Lebak. Lalu ini adalah seragam yang dikenakan oleh Bupati Lebak kala itu. Ini asli? Replika. Replika juga. Oleh Bupati pertama atau Bupati Raden Temenggung Adipati Kartanegara. Oh ini, jadi Bupati pertama ini seragamnya lah ya? Seragamnya. Baju dinasnya ya ini ya? Oke guys. Jadi masih ada corak-corak kejawa-jawaan. Jadi ini adalah baju kebesaran atau baju dinas Bupati Lebak yang pertama, yaitu Raden Temenggung Adipati Kartanegara di tahun 1828 guys. Nah ini dia seragamnya. Nah ini juga ada fotonya ya. Sudah tua. Oke, ini fotonya guys, foto Bupati pertama Kabupaten Lebak pada tahun 1828 dengan baju kebesarannya atau baju dinasnya pada saat itu, dan berikut juga topinya nih Pak ya. Nah, ini topinya guys. Oke, itu aja Pak. Ada lagi yang lain? Paling ini Pak. Ini batu apa nih Pak? Ini prasasti Cilanhiang. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara di? Ini sebenarnya letaknya secara administratif dan geografis masuk ke dalam Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang ya. Karena dulu itu orang-orang Belanda mengiranya Lebak itu yang dimaksud adalah kabupaten. Padahal Lebak yang dimaksud adalah Kampung Lebak. Kampung Lebak. Kampung Lebak. Pada saat itu? Iya, Kampung Lebak yang berada di Cilanhiang, Kabupaten Pandeglang. Oh, nah ini batunya ya Pak ya? Iya. Ini sebutnya batu apa nih Pak? Prasasti Cilanhiang. Prasasti Cilanhiang. Yang kedua? Yang kedua ini Pak, Maria Ulfa. Maria Ulfa ini adalah seorang perempuan pertama asal Indonesia yang lulus di Universitas Leiden yang mendapatkan gelar sarjana hukum. Aslinya dari Serang ya? Asli dari Serang, namun pernah menempuh pendidikan dasar di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Ya. Oke, selanjutnya? Selanjutnya Misbah Sabiran. Nah, Misbah Sabiran ini adalah suami dari Hajah Nani Wijaya. Nah, beliau asli dari Rangkas Bitung. Asli Rangkas Bitung ya? Lahir di Rangkas Bitung, besar juga di Rangkas Bitung. Nah, karena beliau pun sempat menuliskan sebuah buku yang judulnya Kenangan Orang-orang Bandel. Nah, itu berisikan tentang cerita beliau ketika di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Nah, beliau ini adalah suami dari Hajah Nani Wijaya, artis papan atas pada saat itu ya, di Indonesia. Oke. Lalu kemudian sebelah dari Misbah Sabiran adalah Tan Malaka. Tan Malaka. Atau Muhammad Hussein. Nah, ini lahir di Padang, namun pernah ke Lebak. Gitu ya? Pada masa pendudukan pada masa pendudukan Jepang. Gitu. Berikutnya adalah Eugenia Van Bers. Nah, Eugenia Van Bers ini beliau lahir di Rangkas Bitung tahun 1916. Warga lokal apa warga Indo? Campuran Indo. Dari campuran darahnya ada campuran Italia, Pak. Oh gitu. Iya, lahir di Rangkas Bitung dan kala itu orang tuanya memiliki banyak sekali saham perkebunan. Di sini ya? Di sini di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Ya, lalu kemudian menikah dengan menikah dengan Jan, seorang pemain saksofon. Itu pada 1949. Selamat siang, Teteh. Oh iya. Udah tahu lama keberadaan Museum Tatuling? Udah lama tapi baru pertama kali ke sini. Iya. Dan baru pertama masuk ke sini aja? Baru pertama kali. Dari sekolah mana? Oh, saya Santau Sulawesi. Di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ini langsung dari Tangerang ke sini? Enggak, ini rumah di sini di Rangkas Bitung. Oke, tahu. Apa sendiri aja ke sini? Bareng keluarga. Keluarga juga. Oke, makasih ya. Dilanjut. Iya. Oke guys, nah, ini para pengunjung museum ya. Ada juga yang warga Lebak, cuman sekolah di luar.
ada juga yang dari luar Banten sengaja datang ke sini guys. Oke, ini kita lihat. Udah sejak kapan Bu nyampe sini? Baru Pak ya, baru ya. Nah, apa yang menarik Bu di sini Bu? Sejarah-sejarah zaman dulu atau gimana? Oke. Nah, ini juga salah satu pengunjung Multatuli yang ternyata baru datang dan tertarik untuk mengetahui sejarah Rangkas Bitung atau Kabupaten Lebak dan pada umumnya Banten guys. Oke guys, itu aja review gue tentang benda-benda bersejarah atau informasi-informasi bersejarah di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.